Tuhan, teman-teman semua, selamat siang. Terima kasih sudah memberikan waktunya untuk hadir bersama-sama dengan kita dalam ibadah perdana, ibadah Jumat PDO Excel Smart. Tepuk tangan dulu kita untuk Tuhan Yesus. Terima kasih yang hari ini bisa terwujud. Terima kasih Pak Marco untuk waktunya. Kami mengapresiasi, berterima kasih atas kehadiran Bapak siang hari ini. Untuk membuka ibadah kita siang hari ini, kami mewakili teman-teman PDO mempersilakan waktu dan tempat untuk Pak Marco memberikan kata-kata pembuka sambutan di ibadah perdana kita Jumat ini. Silakan Pak. Selamat siang, Shalom. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau kita siang hari ini boleh hadir bersama di auditorium Excel Smart kantor Sabang, dan ini adalah satu hal yang historis karena untuk perdana kita melakukan ibadah hari Jumat PDO Excel Smart. Nah, tentunya hal ini kami harapkan terus berlanjut ke depannya karena ibadah ini sangat penting, kebersamaan di dalam keluarga besar Excel Smart. Hari-hari ini saya sedang merenungkan satu ayat Alkitab dari Kolose 2 ayat 7. Sangat sederhana, kata-kata ayat ini mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah imanmu bertumbuh sesuai dengan ajaran, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sudah saya pikirkan 4 hal ini sungguh menarik. Yang pertama, berakar. Dan orang Kristen harus berakar di dalam Dia. Ini penting yang pertama. Kemudian dibangun di atas Dia. Kembali kita harus selalu bertumbuh. Dan melalui PDO Excel Smart kita diharapkan mempunyai akar yang semakin dalam, dibangun di atas Dia, kemudian bertambah di dalam iman kita sesuai dengan ajaran. Dan saya harapkan melalui persekutuan doa di Excel Smart ini ada ajaran-ajaran pengajaran yang baik yang didapatkan supaya iman kita ini bertambah. Karena menghidupi akan Injil itu tidak mudah, maka kita terus harus mendapatkan akan penyegaran firman Tuhan. Dan saya harapkan melalui persekutuan doa ini, pengajar-pengajarnya benar-benar mengajarkan akan kebenaran firman Tuhan, sehingga iman itu datang melalui pendengaran firman Tuhan. Dan yang keempat, supaya hati kita ini berlimpah dengan ucapan syukur. Ini penting sekali. Kalau hari-hari ini kita lihat dari kacamata negatif, kita bisa negatif dalam banyak hal. Tetapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus ini, hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Nah, kalau kita melakukan akan hal-hal ini, tentu kita akan menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan di khotbah di bukit. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota di atas gunung itu tidak akan tersembunyi, pasti dilihat orang. Dan harapan saya sebagai orang Kristen dan juga di Excel Smart ini, seluruh keluarga besar Kristiani ini boleh benar-benar menjadi garam. Kita boleh memberikan rasa yang berbeda di dunia sekitar kita. Kita boleh menjadi terang untuk menerangi kegelapan di sekitar kita. Dan biarlah kita sebagai kota yang di atas gunung, supaya dari jauh orang bisa melihat bahwa kita berbeda dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat menikmati ibadah yang perdana dari PDO Excel Smart, dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat bertumbuh
bersama. Sorry Dio Gloria. Haleluya. Shalom. Belum terdengar suara shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini semua karena kebaikan Tuhan kita berada di sini. Amin. Yes. Amin. Dan saya percaya semua kita yang datang di sini bukan hanya ambil absen saja untuk absen di hadapan Tuhan, ya. Tapi kita semua punya kerinduan yang sama untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Kita semua sadar bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu baik. Karena itu sepatutnya lah kita menyembah Dia dan memuliakan namanya hari ini. Amin. Saya jumpa kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Sebab hanya Dia Allah yang layak menerima segalanya, segala pujian, penyembahan, segala kemuliaan dan hormat. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, Roh Kudus penuhi setiap kami. Kami rindu menikmati Engkau hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Allah Roh Kudus. Amin. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah setiap kami Tuhan. Ubah hatiku, celikaku, jamalah ku rindu hadirat. Sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung Kau
Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami ada karena Engkau Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Saat ini kami datang Tuhan, Kau siapkan hati kami yang terbaik Tuhan, untuk menyembah-Mu, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah begitu baik bagi setiap kami Tuhan. Karena itu layaklah Kau kami puji tempat ini Tuhan. Layaklah Kau menerima segala hormat dan kemuliaan Tuhan, dan segala ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, kami akan terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Kami memuji Engkau hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Yes Tuhan, kami memuji Kau selamanya, karena anugerah-Mu selalu baru setiap hari. Hey. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacita. Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacita-Ku. Haleluya. Tuhan seorang, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Tuhan seorang, Tuhanku dahsyat perkasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacita. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku
ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuangkan suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalam. Ku rayakan, Ku rayakan kasih-Mu. ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Saya persilakan teman-teman untuk duduk tetap di hadirat Tuhan. Kita mau angkat satu pujian untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Because of who you are, I gave you glory. Because of who you are, I gave you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Lord, I worship you. Because of who you are. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Because of who you are, I gave you glory. Because of who you are. Because of who you are, I gave you praise. Because of who you are. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, yes, Lord. Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, yeah, yeah, yeah. My Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Saya mau undang saudara-saudara bangkit berdiri. Kita mau angkat satu kali lagi pujian ini dari awal dengan sungguh hati. Because of who you are, I gave you glory. Because of who you are. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord,
Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang besar dan pemeliharaan Tuhan yang begitu indah dalam hidup kami. Hari ini kami boleh berada sebagaimana kami ada, semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Siapakah kami tanpa Tuhan? Kami bukan apa-apa. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kami datang mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kami. Terlepas dari setiap tantangan, persoalan yang kami hadapi, kami katakan Tuhan Yesus baik selama-lamanya. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, nafas hidup yang Tuhan nyatakan bagi kami. Anugerah keselamatan janji yaitu yang Tuhan Yesus nyatakan bagi kami, bahwa kami akan bersama dengan Tuhan Yesus suatu hari kelak pesta dalam kerajaan sorga. Maka selama kami hidup di bumi, kami mengucap syukur dan kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk ibadah perdana XL Smart. Kami mengucap syukur. Ibadah persekutuan pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan beri damai sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami imani sesuai dengan firman-Mu akan terjadi bagi hidup kami. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan di dalam hidup orang percaya. Dalam nama Yesus, Roh Kudus urapi kami agar kami pulang menjadi pelaku firman Tuhan yang setia sampai di garis akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu, because of who you are, karena kasih kemurahan Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang disayang Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan lagi buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, shalom. Sekali lagi shalom. Luar biasa diberkati pada hari ini, amin. Siapa yang mengucap syukur hari ini diberkati Tuhan? Siapa yang mengucap syukur boleh beribadah pada Tuhan? Haleluya. Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat-berkat yang baru? Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Puji Tuhan. Senang jumpa dengan saudara Bapak Ibu pada siang hari ini. Dengan ucapan syukur, saudara dan saya kita beribadah pada Tuhan. Dan kita juga pulang nanti setelah beribadah, kita pulang dengan ucapan syukur. Amin. Sebelum kita buka firman Tuhan, kasih tos dulu kanan kirinya, bilang God bless you. Kanan kirinya, depan belakangnya juga boleh. Kasih senyum, bilang God bless you. Sekitar saudara, sama-sama katakan God bless you. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dengan kerendahan hati, sekali lagi perkenalkan, nama saya Pendeta Jeffrey Wane. Saya ucap syukur boleh berada di tengah-tengah saudara Bapak Ibu. Ya, beberapa kali saya hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang mengundang. Dan juga terima kasih untuk panitia yang mengundang. Puji Tuhan, kita kembali lagi beribadah di ruangan ini, Gunung Sinai. Iya, saudara. Ya, saya bilangnya ini ruangan Gunung Sinai karena naiknya 3 lantai, saudara. Jadi saya tadi sampai di pintu depan, ya langsung disambut oleh asyir-asyirnya. Shalom, ya silakan Pak. Saya bilang sebentar, tarik napas dulu saya. Karena saya dari bawah itu 3 lantai tuh. Dalam hati saya, wah balik lagi di Gunung Sinai dalam hati saya. Karena sebelum ini saya melayani di tempat ini di ruangan yang satu lagi ya Pak ya. Yang ya saya lupa namanya, ada papan tulisnya kalau tidak salah. Jadi kita kembali beribadah pada hari ini, kita mengucap syukur untuk ibadah yang baru ya, persekutuan XL Smart diberkati Tuhan. Katakan amin. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang percaya bahwa doa kita didengar dan dikabulkan Tuhan? Katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya kalau kita percaya bahwa setiap kata kalimat doa kita, ya saudara, didengar dan dikabulkan Tuhan, hari ini kita percaya juga bahwa perkataan kita itu penting. Yang setuju perkataan dalam hidup kita penting, katakan amin. Firman Tuhan hari ini saya beri tema, puji Tuhan udah muncul duluan di temanya ya. Words matter. Perkataan itu penting. Ya, kata-kata saudara dan saya menentukan kehidupan kita. Ya, kata-kata kita hari ini akan membentuk masa depan kita. Kata-kata kita hari ini akan membentuk kita hidup akan seperti apa, akan membentuk duniamu, tergantung dari kata-kata kita. Ya, itu sebabnya saudara dan saya hari ini betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya perkataan di dalam hidup orang percaya. Amin. Iya saudara, dan tadi juga saya sangat diberkati melalui perkataan yang disampaikan oleh Bapak Marco. Benar, saudara Bapak Ibu, kita harus berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Saya percaya karirmu naik kalau kita bertumbuh dalam Tuhan. Saya percaya saudara yang punya usaha bisnis, kalau kita bertumbuh berakar di dalam Tuhan, usahamu pasti berkembang. Amin. Keluargamu pasti diberkati.
ada kebahagiaan, ada surga kecil di rumah tangga keluarga kita. Kalau apa? Kalau berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Maka tadi ngobrol sebentar sedikit sama Pak Marco. Beliau tanya ada hubungan saudara atau keluarga dengan pendeta Rufi atau Ruby Wani. Oh itu om saya bilang, oh puji Tuhan keluarga kami dekat sekali dengan almarhum, dengan beliau. Wah saya bilang dunia ini kecil sekali. Ya saudara, ketemu dengan seseorang yang juga dekat, ya kebetulan masih keluarga dengan kami. Dan saya percaya kita semua keluarga dalam Tuhan, amin. Ya sama-sama katakan dengan saya, dalam Yesus kita bersaudara, amin. Coba bilang makanan kiri saudara, kasih senyum, bilang kamu disayang Tuhan. Karena kita berkeluarga bersaudara. Bilang, jangan malu. Bilang kamu disayang Tuhan. Gak apa-apa walaupun sebelah saudara wajahnya kurang meyakinkan untuk disayang Tuhan. Boro-boro Pak Pendeta disayang Tuhan, disayang orang aja orangnya ogah. Kita disayang Tuhan, amin. Ya, percayalah penuh. Kenapa? Karena sekali lagi, perkataan kita, perkataan yang membentuk kehidupan kita. Yuk, kita lihat Amsal pasalnya yang ke-18. Satu ayat saja kita baca sama-sama. Amsal 18 ayat 21. Bersama-sama 1, 2, iya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Akan memakan buahnya. Apa yang ditabur itu yang akan dituai. Ya, akan memakan buah dari apa yang ditabur, dari apa yang digemakan, disuarakan. Kalau engkau senang menyuarakan kebaikan, maka kau akan makan buah kebaikan. Tapi sebaliknya, jika engkau suka menggemakan, maaf, kata-kata sia-sia, kata-kata negatif, kata-kata yang tidak membangun, aduh amsyong dah karir gua dah. Ya, aduh amsyong dikit-dikit amsyong, aduh ya mati dah gua, aduh mati dah, bener amsyong beneran lo nanti. Halo? Iya saudara, ketika saudara dan saya sebagai manusia, kita membentuk kehidupan kita, perjalanan hidup kita, itu tergantung oleh perkataan kata-kata kita sehari-hari. Kita kembali kepada perjanjian lama. Kalau saudara ingat, sebagai orang-orang Kristen, saudara pasti tahu ya yang namanya penciptaan bumi, penciptaan dunia. Allah menciptakan dunia bumi ini hanya dengan perkataan. Jadilah terang, terang itu jadi. Jadilah malam, malam itu jadi. Jadilah laut, laut itu jadi. Jadilah semua bumi dan seluruh isinya. Dan Alkitab mencatat bahwa hari pertama yang dijadikan Allah itu baik. Hari kedua Allah menciptakan hasilnya baik. Hari ketiga juga baik. Sampai hari ke-6 semua yang diciptakan Allah adalah baik. Sama-sama katakan Allah itu baik. Ya, karena Allah baik, kita yang tinggal di dalam Allah, kita akan mengalami kebaikan. Itu adalah rumusnya. Firman Tuhan ya sudah berjanji kepada saudara dan saya. Itu sebabnya apa yang diciptakan Allah semuanya baik. Ya, semua yang tinggal di dalam Allah akan dalam keadaan baik. Saudara dan saya, kita akan mengalami keadaan baik. Amin. Walaupun memang saya pernah juga sampaikan di tempat ini, memang dalam keadaan baik, kita bersama dengan Tuhan, kita hidup dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Kadang-kadang kita memang masih lihat ada tantangan dan persoalan. Tuhan juga gak pernah janji langit selalu biru. Tuhan juga gak pernah janji bahwa gak akan pernah turun hujan. Ya, tapi Tuhan janji saudara dan saya, apapun tantangan persoalan yang kita hadapi, ada tangan Tuhan yang kuat untuk menyertai saudara dan saya. Pegang tanganmu untuk memberkati, menolong kita keluar lebih daripada pemenang. Berikan pujian, tepuk tangan yang meriah bagi nama Yesus. Katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya saudara dan saya, hari ini kita diingatkan sekali lagi, hidup dan mati kita, ya masa depan kita dan hari ini dikuasai oleh lidah, oleh perkataan. Ya, sebagaimana kita belajar, penciptaan itu terjadi karena perkataan. Ya, saudara, dunia ini saudara mengikuti apa yang firman Tuhan katakan, bahwa semua ilmu pengetahuan, semua teknologi, semua kepandaian, kecerdasan yang ada di dunia itu dasarnya firman Tuhan. Ya, ada satu kisah saudara, kisah yang sangat unik. Ya, saudara pernah mendengar sebuah kata yang berbunyi abrakadabra? Pernah dengar ya? Itu biasanya dipakai oleh pesulap. Ya, saudara, kata abrakadabra ini sejarahnya sangat unik. Kata ini saudara, ya diciptakan oleh dokter ini, namanya dokter Serranus Semanus, seorang dokter Romawi kuno. Ya saudara, dia yang menciptakan abrakadabra untuk ilmu atau metode penyembuhan yang terinspirasi dari kebenaran firman Tuhan.
Hidup dan mati dikuasai lidah. Penciptaan manusia, penciptaan bumi di perjanjian lama. Dr. Semanus Serranus ini saudara, dia awalnya ya menggunakan metode ini untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, pasien-pasien yang datang kepadanya. Ya, yang sakit sembuh, yang sakit pusing misalnya ya sembuh, abrakadabra gitu saudara. Abrakadabra ini adalah bahasa Aram. Bahasa Aram itu bahasa apa Pak Pendeta? Bahasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus ya ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi selama ya 33 tahun kira-kira. Aku menciptakan sesuai dengan apa yang aku ucapkan. Itu artinya ya, abrakadabra, aku akan membuat, aku akan menciptakan sesuai dengan apa yang aku ucapkan. Kalau bahasa rohaninya yang kita suka dengar hari-hari ini, jadilah sesuai dengan perkataanmu. Nah gitu saudara, jadilah sesuai dengan imanmu. Amin. Jadilah sesuai dengan apa yang kau katakan hari ini. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, betapa penting dan dahsyatnya perkataan lidah bibir orang Kristen. Nah kita belajar mengapa perkataan itu penting. Ya, satu, yang pertama, perkataan itu mencerminkan iman. Sama-sama katakan dengan saya, iman. Ya, iman saudara dan saya terbentuk oleh perkataan. Perkataan apa? Perkataan firman Tuhan. Tadi Pak Marco sempat sebutkan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau nggak pernah dengar, bagaimana bisa berkata-kata? Kalau tidak pernah baca, bagaimana bisa beriman? If you never read your Bible, bagaimana saudara punya iman? Bagaimana kita punya iman kalau kita nggak pernah dengar? Bagaimana kita punya iman? Bagaimana kita bisa berkata-kata dengan keyakinan iman kepada Yesus? Bukan karena keyakinan karena tafsiran pribadi atau karena pengetahuan manusia semata-mata, tapi karena kuasa Roh Kudus. Amin. Kuasa Roh Kudus yang menolong, membantu saudara dan saya untuk kita beriman. Contoh sangat sederhana. Kalau kita beribadah, kalau saudara dan saya kita beribadah sungguh-sungguh, berapa lama sih ibadah? Paling 1,5 jam atau 2 jam, ya, atau ada ibadah 1 jam saja, ya saudara. Artinya saudara Bapak Ibu, saudara dan saya kita nggak terlalu lama sebenarnya ibadah dibanding waktu kita seminggu. Ya saudara, kita kerja, kita bisnis bersama keluarga dan lain-lain. Kalau kita sungguh-sungguh beribadah bersama dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan, hidup kita pasti akan bertumbuh sesuai firman Tuhan. Apa yang tadi Alkitab katakan, kita berakar kuat, kita bertumbuh sehingga kata-kata kita keluar kata-kata iman di tengah-tengah hidup yang sulit, di tengah-tengah hidup yang hari-hari ini nggak mudah, di tengah-tengah resesi, di tengah-tengah sakit penyakit. Virus yang 2020 pernah datang, katanya 2025 mau datang lagi. Baca berita kan? Ya, pengurangan di mana-mana, ya, kejahatan di mana-mana, chaos di mana-mana. Kalau saudara baca berita pasti saudara tahu. Ya, ada orang yang bilang sama saya, Pak, saya mau pindah ke Amerika. Di Amerika aman. Di LA aja begitu sekarang saudara. Nggak ada tempat aman saudara selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya bersama Tuhan Yesus dimanapun kita melangkah berada, kita dikawal pasukan malaikat sorga. Keluargamu, keluargaku aman dalam berkat perlindungan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kita lihat dulu ayatnya, Markus 11 ayat 23. Markus 11:23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Amin. Ya, akan terjadi bagi hidup saudara dan saya. Next slide please. Karena saya percaya, saya catat di sini, apa yang keluar dari mulut kita adalah cerminan dari iman kita kepada Tuhan. Jadi hari ini saudara dan saya kita diingatkan, hati-hati berbicara, hati-hati kalau ngomong, hati-hati saudara dan saya, ya, kita mengeluarkan perkataan kita. Ya, benar ada orang bijak berkata, sebelum ngomong harus dipikir dulu. Pikir dulu, ya, bahkan saudara sebagai anak Tuhan, doa, ya saudara, doa terlebih dahulu, minta hikmat kepada Tuhan, baru kita berbicara. Katakan amin. Supaya apa? Supaya kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang membangun, kata-kata berkat, kata-kata yang menolong, bukan kata-kata sia-sia, bukan kata-kata yang, mohon maaf saudara, yang tawar, yang hambar. Itu sebabnya penting bagi saudara dan saya, ketika kita berkata dengan iman, saudara dan saya juga harus menjaga mulut kita.
Sama-sama katakan dengan saya, jamu. Sekali lagi, jamu. Apa jamu? Jaga mulut. Coba bilang sama kanan kiri saudara, bilang jamu. Bilang jamu. Bilang sama yang tadi ngomong, jangan ngomong doang loh. Di ibadah bisa gitu ya, ngomong jamu. Ya, tapi tantangan kita yang sesungguhnya adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya saudara, Tuhan pasti akan menolong saudara dan saya kalau kita jaga mulut, kalau kita jaga hati. Kenapa? Karena iman saja nggak cukup. Iman harus disertai dengan jaga mulut. Iman harus disertai dengan jaga pikiran, jaga tangan, jaga hati. Ketika saudara dan saya kita jaga mulut, jaga pikiran, percaya dengan iman, itu yang namanya mujizat terjadi atas hidup saudara dan saya. Siapa yang percaya mujizat masih ada? Katakan amin. Kita lihat sama-sama Yakobus 2:17. Alkitab katakan di sana. Kita baca sama-sama ya. 2, 3, iya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita punya iman, tapi kita nggak jaga perkataan kita. Maaf, kita ngomongin orang, kita ngomong masih bahasa-bahasa ya, perkataan yang kotor, perkataan sekali lagi perkataan yang jorok. Bagaimana iman kita mau terjadi? Bagaimana itu gunung mau pindah ke laut, saudara? Alkitab katakan, saudara, bahwa kau bisa pindahkan gunung. Gunung itu bisa beranjak, ya, pindah ke laut. Kalau engkau percaya, kita percaya. Tapi percaya kita nggak segitu saja. Kita harus sertai dengan jaga perkataan kita, dengan jaga hati kita. Di sanalah berkat Tuhan dicurahkan bagi orang percaya. Amin. Ya saudara, ya, apapun hari ini yang kau hadapi, perkatakanlah, bangun pagi, aku diberkati, aku disayang Tuhan, aku sehat, aku panjang umur. Doa buat keluargamu, bapak ibu, suami istri. Di sini jika ada suami istri, keluarga rumah tangga, jika ada yang sudah berumah tangga keluarga, berkati keluargamu. Ucap berkat untuk anak-anakmu. Jangan kutuk anak-anakmu. Jangan kutuk suamimu atau istrimu. Jangan. Saya pernah ketemu ada jemaat di gereja. Dia, saudara, saya lagi khotbah menyampaikan firman Tuhan. Tiba-tiba, saudara, ada satu anak kecil, dia lari dari belakang, lari koprol, lompat bangku. Dia sampai di depan mimbar, lalu dia gini tolak pinggang. Apa om? Saudara Yesus. Saya bilang, anak siapa nih? Saya bilang, ya, saya ke kanan, saudara. Dia ikut ke kanan. Om. Waduh, Tuhan tolong saya nih dalam hati. Oh, puji Tuhan. Singkat cerita, ya, saya nggak perhatikan dia, udahlah. Ya, dia di kanan, saya di kiri, terus ngomongnya, saudara. Ya, singkat cerita, selesai ibadah. Ada satu ibu datang nih saya, Pak Pendeta, Pak, tolong Pak, mohon dukungan doa. Bagaimana Bu, apa yang saya bisa doakan? Pak, anak saya Pak, bandelnya luar biasa. Nakalnya Pak, nggak umum Pak Pendeta. Mana anaknya ibu? Ini Pak, dia tunjuk ke belakang. Anak ini lari dari belakang, koprol, lompat. Lah, anak yang tadi ini, saya bilang. Ini anak ibu, saya bilang. Iya nih Pak, emang Pak. Dia tadi gangguin Pak Pendeta ya? Ya sedikit, saya bilang. Ya, aduh, emang nih anak nih Pak dijewer sama maminya. Ya, setelah dijewer, emang nih anak bandel. Banyak orang Jakarta bilang dia apa? Ditoyor, saudara tahu? Gitu kepalanya. Ya, sampai dia terdorong gitu. Bu, sabar. Ya, ibu punya anak berapa? 1 Pak Pendeta. Tapi nakalnya saya ampun Pak Pendeta. Emang nih nakal. Jadi apa kamu, Bu? Iya, jadi apa anak ibu? Itu tergantung perkataan ibu. Kalau ibu hari ini bilang dia nakal bandel, ya nggak tahu diri, jadi apa? Bu, maaf, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi dia jadi orang jahat, nggak salah dia sepenuhnya loh, Bu. Life is a choice, hidup itu pilihan. Tapi hidup itu juga tergantung apa yang kau tabur pada hari ini. Halo? Jadi gimana dong Pak Pendeta? Hari ini ibu harus mengucap syukur dan harus stop ngomong-ngomong kata-kata yang sia-sia. Tapi Pak, dia nakalnya. Saya tahu Bu, saya tahu. Ini pinter yang ketunda aja. Ya, jangan bilang nakal atau Bu, saya bilang. Jangan bilang nakal. Kenapa? Karena itu akan berdampak atas hidupnya. Mulai hari ini ibu harus doa, sayangi anakmu, walaupun mungkin dia terlalu aktif, tapi ucap berkat atas hidupnya. Amin. Saudara pasti tahu Albert Einstein. Albert Einstein adalah seorang jenius di dunia ini. Salah satu dari orang jenius. Siapa yang tahu umur 9 tahun belum bisa baca tulis? Umur 9 tahun Albert Einstein, seorang penemu rumus fisika yang sampai hari ini masih dipakai di dunia pendidikan. Albert Einstein yang udah gak ada.
Rumusnya masih ada. Umur 9 tahun dibully, di sekolah tidak diterima, nggak bisa baca, nggak bisa hitung, nggak bisa tulis. Apa yang dilakukan oleh mamanya Albert Einstein? Kalau saudara baca sejarahnya, mamanya Albert Einstein setiap hari menumpangkan tangan di atas kepalanya dengan berlinang air mata, mengucap doa untuk anaknya. Berkati anakku Tuhan, sayangi anakku Tuhan, berkati every single day, berkati Tuhan, berkati. Siapa yang tahu kalau dia suatu hari jadi orang jenius? Nggak ada yang tahu. Itu sebabnya words matter. Perkataan itu penuh kuasa, penting bagi hidup saudara dan saya. Mengadakan tanda, mengadakan mujizat pasti terjadi bagi orang-orang yang perkataannya percaya kepada Tuhan Yesus. Kita berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Yang kedua, kata-kata dapat membawa kehidupan atau justru kematian. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh apa? Kasih karunia. Katakan amin. Ya, saudara dan saya, kita ada di tempat ini karena kasih karunia Tuhan. Amin. Siapa yang percaya boleh angkat tangan. Hidupnya semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Seluruh hidupnya karena pertolongan kemurahan Tuhan. Katakan amin. Nggak ada seorang pun dari kita yang bisa tolong diri kita sendiri untuk selamat, kecuali oleh karena kasih dan kebaikannya Tuhan. Karena kasih kemurahan oleh darah Yesus, saudara dan saya, kita diampuni, disucikan, disembuhkan, ya, dibenarkan, diselamatkan, dan boleh percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Nggak ada yang lain. Semua karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Siapa sih kita tanpa Tuhan? Apa sih yang bisa kita kerjain? Ya, saudara. Karena semua karena kebaikan Tuhan, agar orang lain yang belum kenal Yesus, belum tahu keselamatan, mereka beroleh kasih karunia, beroleh keselamatan, beroleh anugerah, sama seperti kita nih yang terima keselamatan gratis, anugerah gratis karena kemurahan kebaikan Tuhan. Tapi semua yang gratis, semua yang anugerah, jangan anggap murahan. Amin. Watch your mouth, watch your words. Perhatikan mulutmu, perhatikan kata-katamu. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Memang semua karena anugerah kebaikan Tuhan, but you don't play with your God. Kita bisa main-main sama orang, teman sahabat kita. Mungkin keluarga kita bisa kita tipu, teman kita bisa kita bohongin. Tapi Tuhan nggak bisa kita pura-pura di depan Tuhan. Suami-suami bisa pura-pura depan istri. Istri-istri bisa pura-pura depan suaminya. Anak-anak bisa pura-pura di depan orang tua. Tapi kita pura-pura depan Tuhan, sia-sia. Daripada sia-sia, lebih baik kita sadari kita nggak bisa pura-pura di depan Tuhan. Halo? Firman Tuhan mengajak kita. Saya tahu sudah Bapak Ibu, seperti tadi Pak Marco katakan, bahwa kita harus menghidupi Injil. Kita harus berjuang, kita harus berusaha. Orang mau bilang, sok suci lo, biarin aja. Masuk kanan keluar kiri. Amin. Ya sudah. Karena saudara dan saya, kita hidup oleh karena kemurahan Tuhan saja. Jadi jaga perkataan kita. Kenapa? Karena kata-kata kita sendirilah yang akan menyelamatkan kita. Kata-kata kita sendirilah yang akan membangun hidup kita. Kata-kata kita yang jujur, perkataan kita yang baik akan menghasilkan masa depan yang indah. Tapi ketika perkataanmu, perkataan yang menyombongkan diri, ya sudah, perkataan yang melebih-lebihkan, ya sudah, akibatnya binasa. Kenapa saya katakan demikian? Next slide please. Adalah seorang arsitek yang bernama Sir Thomas Andrew. Dia menciptakan SS Titanic 1912. Sir Thomas Andrew berkebangsaan Inggris. Dia menciptakan kapal Titanic yang sangat terkenal. Sudah nonton filmnya? Saya 9 kali. 2 kali SCTV, 2 kali RCTI, 2 kali Indosiar, di bioskop sama istri. Pokoknya udah hafal deh. Iya. Every night in my ya, pasti pulang habis nonton itu. Every night. Saudara, Sir Thomas Andrew berkata di dalam pertemuannya bersama dengan kurang lebih 1.500 SS Titanic passengers, ketika Titanic mau sailing, mau berlayar, di hari pertama kapal itu akan sailing, dia berkata,
kapal ini didesain sempurna, kapal ini tidak ada yang bisa menenggelamkan. Siapapun tidak bisa menenggelamkan kapal ini, not even God's hand. Aduh bahaya. Tangan Tuhan juga gak bisa tenggelamin kapal ini. Aduh bahaya. Kita tahu semua apa yang terjadi dengan SS Titanic. Dia tenggelam, 1.500 penumpang tenggelam, sama Sir Thomas Andrew juga tenggelam bersama dengan kesombongannya. Kata-kata kita membentuk masa depan kita. Next slide please. Semua pasti tahu karya Walt Disney, boneka kayu namanya Pinocchio. Pinocchio ya, dalam kisahnya jadi orang, jadi hidup, saudara. Kenapa? Karena dia memperkatakan kata-kata baik, kata-kata benar. Tadinya dia memperkatakan kata-kata dusta, dia bohong, semakin mancung hidupnya. Semakin bohong, saudara jangan gitu ya. Nanti biar mancung, bohong aja ya. Jangan, ngapain perawatan? Wah, perawatan jauh-jauh ke Korea, bohong aja, gratis, tambah mancung. Pada dasarnya Tuhan anugerahkan ya semua hidung kita itu mancung, bilang amin. Ya, cuman ada bedanya. Ya, yang pertama mancung memang alami, yang kedua memang mancungnya itu ya harus dilihat dengan mata iman. Ya, tapi kan mancung semua. Ya, pada dasarnya semuanya baik karena Allah itu baik. Pinocchio jadi manusia, ya saudara. Walaupun ini cerita rakyat, saudara, tapi hari ini kita belajar dari pengalaman, dari apa yang kita dapat dari nilai-nilai hidup boneka kayu ini, saudara. Jadi ketika orang bertobat, sama-sama katakan bertobat. Dia orang bertobat pasti selamat. Orang bertobat pasti lihat berkat. Orang bertobat pasti ada mujizat. Amin. Jangan alergi sama bertobat. Karena nyata-nyata orang bertobat Tuhan sayang. Tuhan angkat setinggi-tingginya. Saya gak pernah ketemu sama orang yang hidupnya bertobat sungguh-sungguh lalu Tuhan biarin kere hidupnya. Gak pernah. Saya ketemu banyak orang-orang pengusaha besar, bisnismen yang luar biasa, orang yang karirnya luar biasa. Mereka cerita di balik kesaksian hidup mereka itu pasti ada diselipin cerita tentang pertobatan mereka. Itu pasti ada cerita tentang perubahan hidup mereka. Karena kalau mau ikut dunia, mau sampai kapan? Ya, kalau mau ikut dunia nggak jelas, saudara. Dunia ini akan sebentar lagi selesai. Tapi ketika saudara dan saya terus percaya kebenaran firman Tuhan akan menyelamatkan hidup saudara dan saya bersama dengan keluarga kita dalam berkat perlindungan Tuhan. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, yang ketiga, mengapa perkataan itu penting? Karena kata-kata kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya undang rekan-rekan worship team, boleh mohon bersiap-siap bergabung di depan. Matius 12 36 dan 37. Sama-sama kita perhatikan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Menurut perkataan kita disayang Tuhan. Kita dibenarkan, kita diberkati, kita berhasil, kita dalam berkat perlindungan Tuhan. Tapi menurut ucapan manusia juga akan binasa. Kalau apa? Sekali lagi, yang diperkatakan kata-kata sia-sia. Jadi mulai hari ini sudah Bapak Ibu, kalau ingin melihat keluargamu bahagia, mulailah dengan merubah kata-katamu. If you want to see change in your world, kalau mau lihat ada perubahan di dalam duniamu, start to change your words. Mulailah dengan merubah kata-katamu dengan kata-kata yang baik. Sesederhana terima kasih, minta maaf, Tuhan berkati ya. Kenapa manusia, anak-anak itu harus diajar sedari dini, kalau terima sesuatu berkata terima kasih. Kalau ada salah harus minta maaf. Karena manusia lahir bukan dengan kebudayaan. Manusia nggak punya culture untuk mengucap syukur. Jadi harus diajar. Firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, apapun yang hari ini kita alami, kita terima, ucapkan syukur. Amin. Ucapkan syukur. Kalau ada salah, jangan malu. Minimal kita minta ampun sama Tuhan. Itu harus. Kenapa? Kalau orang terlambat bertobat, maaf, ujungnya binasa. Bukan kata saya, kata Alkitab. Jangan sampai kita terlambat.
Itu sebabnya saudara dan saya minta kuasa Roh Kudus untuk saudara dan saya, kita boleh hidup di dalam perkataan yang benar, yang baik. Kalau kita mulai praktekkan hari ini, percayalah, you will see, kau akan lihat duniamu berubah, keluargamu diberkati. Amin. Suami istri kan juga gitu. Kalau kata-kata manis, kata-kata baik, Amsal bilang kata-kata yang manis, yang baik itu seperti sarang madu, menyenangkan hati. Siapa yang gak seneng istri-istri kalau suami bilang, mama cantik, mama luar biasa, masakan mama paling enak. Walaupun mungkin memang ada juga masakan yang enak, tapi kalau ibu-ibu dipuji sama suaminya, saya yakin saudara, terbang itu dikit lagi. Pasti waduh berbunga-bunga. Ih papa baik banget sih pak. Tenang aja pak, papa mau apa? Sebelum papa minta, mama udah bikinin kopi buat papa. Suami itu pasti berbunga-bunga hatinya, hidungnya kembang kempis itu saudara. Mama hebat, mama luar biasa. Makasih ya kopinya ma ya. Tenang ma, papa udah transfer mama kok. Ujung-ujungnya kan TF juga saudara ya. Jangan lupa pak, transfer ya. Tapi saudara, apa yang saya mau sampaikan, keluarga rumah tangga itu harus diperjuangkan. Dengan apa? Dengan saling mengasihi, mengampuni, saling setia, kata-kata yang baik. Minta kuasa Roh Kudus. Tolong Tuhan, untuk aku berkata, Pak terima kasih ya, Tuhan berkati Papa. Kalau nggak pernah ngomong gitu, suamimu pasti kaget. Tumben mah. Nggak apa-apa Pak, Tuhan berkati Papa, supaya Papa karirnya maju. Mama doain, pekerjaannya diberkati. Kenapa? Keluarga juga yang diberkati kalau suaminya diberkati. Amin. Dan keluargamu akan melihat di sana ada kasih dan kebaikan Tuhan. Berjuang untuk keluargamu. Kebahagiaan itu nggak jatuh dari pohon nangka, saudara. You have to work it out, husband and wife. Suami dan istri harus berjuang, harus saling rendah hati, harus katakan kata-kata baik, kata-kata iman, kata-kata yang benar. Maka terjadilah kebahagiaan di situ. Happiness is come from holiness. Kekudusan akan menghasilkan kebahagiaan. Kekudusan firman Tuhan, kata-kata kita, iman kita, kuasa Roh Kudus akan membawa saudara dan saya, kita berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Jadilah kuat, jadilah setia. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab kita bersama-sama dengan ucapan syukur. Kita datang pada Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup, penuhi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati ya Tuhan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku ya Tuhan, seluruh hidupku di altarmu, di altarmu, menyembahmu, menyembahmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu ya Tuhan. Kami sembah, kami berserah. Bersama lagi katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih, mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir roh sukacita, roh damai sejahtera, roh kesembuhan, roh pertobatan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan pujian yang meriah bagi Tuhan Yesus bersama. Ku buka hati untuk
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Kami berserah Tuhan, menyembah-Mu. Di altar-Mu kami sembah, di altar-Mu menyembah-Mu. Sekali lagi di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu kami mengucap syukur oleh karena kasih Tuhan saja kami boleh beribadah pada hari ini. Oleh karena kuasa Roh Kudus kami boleh dimengertikan, boleh ditolong Tuhan untuk kami memahami, bukan hanya mendengar dan memahami, tapi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ketika kami berkata Tuhan baik, maka kami akan mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Walaupun ada tantangan, kami percaya tantangan akan dihancurkan oleh sukacita perkataan lidah bibir orang percaya. Kalau tembok Yeriko bisa runtuh oleh karena puji-pujian orang percaya, kami percaya bahwa dalam nama Yesus tembok masalah sebesar apapun bisa runtuh oleh karena pujian penyembahan orang percaya. Perkataan lidah bibir orang benar ada kuasa di dalam nama Yesus. Firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami, Roh Kuduslah yang menolong kami. Biar firman Tuhan jadi rema bagi kami ya Tuhan, kekuatan baru bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami hidup, memuliakan Tuhan, dan kami boleh mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Yang disayang Tuhan, dengan iman kita katakan amin. Silakan kembali duduk. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur. Sebelum kami akan berpisah, kami berdoa Tuhan Yesus menyerahkan persekutuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Persekutuan Excel Smart penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Disayang Tuhan Yesus. Tuhan berkati, ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Ada banyak mujizat Tuhan terjadi ketika kami datang menyembah Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa datang di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan yang bekerja di tempat ini akan hadir beribadah. Bahkan Tuhan nyatakan melalui kehidupan kami, ada banyak juga orang-orang yang mungkin belum percaya pada Yesus akan hadir di tempat ini untuk menyembah, meninggikan nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa, berkati semua pengurus, semua yang terlibat di dalam pelayanan persekutuan doa Excel Smart. Berkati Pak Marco, berkati Pak semua yang hadir di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati setiap pengurus, setiap worship team yang sudah melayani Tuhan. Berkati tim media, Tuhan Yesus memberkati usher, apapun bagian pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati kami juga bersama dengan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan Yesus, yaitu pekerjaan kami ya Tuhan, semua target kami tercapai di dalam nama Tuhan Yesus. Semua bisnis, semua usaha di dalam nama Tuhan Yesus, semua proyek diberkati berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Pak Dami bersama dengan rekan-rekan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan semua, yaitu pimpinan, semua pucuk pimpinan yang ada di tempat ini, perusahaan ini, semuanya dikasihi Tuhan, dijamah Tuhan di dalam nama Yesus, agar bisnis di tempat ini maju, diberkati berhasil. Kami tolak miskin bangkrut dalam nama Tuhan Yesus, dalam berkat pemeliharaan Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Setelah ini kami akan berpisah satu dengan lain. Mungkin kami akan bekerja, melanjutkan pekerjaan kami, dan juga mungkin setelah ini kami akan juga ada yang istirahat. Tuhan Yesus memberkati dalam nama Yesus. Tuhan Yesus kumpulkan kembali kami, yaitu di persekutuan yang berikutnya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Maka akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah, sebagaimana kita datang dengan berkat Tuhan, dan kita pulang akan dengan membawa berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu, maka terimalah berkat kasih sayang anugerah dari kerajaan sorga. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu,
Diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan, Tuhan yang membuat berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai, sejahtera yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua, terbang ke awan-awan jumpa Tuhan Yesus. Sepanjang masa keluargamu, keluargaku berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam hidupku selalu setia. Ya, terima kasih ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu di minggu depan di ibadah yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Kala sukacitaku, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kala sukacitaku. Haleluya, Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, Ku bersorak, Tuhanku dahsyat perkasa. Ku akan suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku bawakan bagimu, Yesus kau.